Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Tania Faizatus Sakinah dari kelas 73. Jadi, saya mau bercerita tentang peristiwa Al-Mulfat atau penaklukan kota Mekah. 2 tahun berselang setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung, tiba-tiba kaum Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang kabilah-kabilah yang bersahabat dengan umat Islam, yaitu suku Bani Bakar dibantu kekuatan kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai suku Khuza'ah. Akhirnya 40 orang utusan dari suku Khuza'ah melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan untuk menyerang balik. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan usulan lain antara lain: 1. Orang-orang kafir harus mengganti kerugian yang dialami oleh suku Khuza'ah. 2. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Poin kedualah yang dipilih oleh kaum Quraisy, yaitu membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah menjadi kesepakatan, sehingga Nabi tidak memiliki pilihan lain selain melakukan penyerangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan dengan merencanakan dan merancang strategi untuk melakukan penyerangan terhadap kota Mekah, karena kaum Quraisy telah melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Persiapan kekuatan 10.000 pasukan tempur dirahasiakan oleh Nabi. Namun berita tersebut ternyata tersebar dikarenakan sahabat Nabi yang bernama Hatib ibnu Abi Batla'ah mengirim surat kepada sanak familinya yang berada di Mekah untuk memperingati akan ada penyerangan yang dilakukan oleh kaum muslim. Sehingga tersebarlah berita tersebut, membuat kaum Quraisy mengetahui rencana Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi marah, tetapi setelah Nabi mengetahui alasan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, maka mengertilah Nabi dan memaafkan, yaitu sahabat Hatib adalah karena rasa kasihan terhadap sanak familinya yang berada di Mekah jika sampai terjadi peperangan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 penjuru, dan kota Mekah jatuh dalam kekuasaan kaum muslimin tanpa perlawanan sama sekali. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Tatkala kaum Quraisy mengetahui kedatangan pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, mereka umumnya panik dan kelang kabut ketakutan. Patung-patung dan berhala di sekeliling Ka'bah disingkirkan dan dibuang seraya membaca surat Al-Isra ayat 81. Dan hikmah terbesarnya adalah pemimpin mereka yang bernama Abu Sufyan pergi menemui Nabi untuk mengikrarkan syahadat masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Abu Sufyan membuat masyarakat Quraisy lainnya mengikuti untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mempercayakan untuk menjadi perantara dengan masyarakat Quraisy, yaitu menyampaikan pesan perdamaian kepada kaum Quraisy dan memerintahkan untuk tidak melawan Nabi dan pasukan Muslim ketika tiba di kota Mekah. Abu Sufyan berhasil untuk menjadi duta perdamaian, sehingga Nabi SAW dan pasukan tiba di kota Mekah tidak terjadi perlawanan. Sehingga strategi Nabi memasuki kota Mekah dengan cara yang damai mendapat simpati masyarakat Quraisy. Terlebih ketika pasukan berjalan memasuki kota Mekah sambil berseru mengumandangkan takbir dan tahmid. Padamlah api permuslahan selama bertahun-tahun antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Pada hari yang bersejarah itu, seluruh kaum kafir Quraisy di Mekah menyatakan masuk Islam, kemudian diikuti oleh kabilah-kabilah lainnya dari berbagai penjuru tanah Arab. Oke, sampai sini saja saya bercerita tentang peristiwa Al-Mulfat atau penaklukan kota Mekah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.